Semenjak kapan Indonesia berdiri gitu? Ya, adakah khilafah merusak Indonesia gitu? Kan nggak pernah gitu. Hizbut Tahrir Indonesia menyerukan kepada seluruh umat Islam di wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta khususnya untuk bersatu, bahu membahu, berjuang menolak calon kepemimpinan kafir di wilayah ini. Nah, melihat kejadian yang seperti ini, setidaknya kita ini semakin paham bahwa memang Anies Baswedan ini tidak bisa bekerja. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh warga DKI Jakarta, tapi sayangnya selama ini dia hanya menutup mata. Itulah mengapa saya ibaratkan mirip seperti era jahiliyah. Musni Umar halu, anggap spanduk tolak Anies rekayasa. Sebut isu politik identitas cuma pesanan dan anggap FPI HTI orang baik. Sejarah membuktikan mereka ingin menghancurkan NKRI MUS. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Saya pikir untuk masyarakat, ya masyarakatnya kan kalau misalnya itu jangan terprovokasi dengan itu tuh, dengan hal-hal seperti ini. Mereka ikut saja sesuai dengan mereka punya hati nurani, sesuai dengan itu saja saya pikir. Musni Umar memberikan pembelaan terhadap Anies Baswedan. Profesor sosiologi itu menduga bahwa munculnya spanduk penolakan terhadap Anies saat mengunjungi suatu daerah merupakan rekayasa. Diketahui jelang Pilpres 2024, Anies disebut tetap melakukan kunjungan ke berbagai daerah meski di bulan Ramadan ini. Ada ormas kecil yang diduga dibiayai, selalu pasang spanduk penolakan setiap Mas Anies ke suatu daerah. Fakta sosiologis, Mas Anies disambut bak lautan manusia saking ramainya yang sambut. Cuit Musni Umar dikutip Senin 10 April 2023. Mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun itu menjelaskan, dalam setiap kunjungan Anies ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur meski tidak dipublikasikan disambut baik oleh para kiai. Dia melanjutkan spanduk penolakan yang muncul hanyalah tipuan. Menurut Musni Umar, bukan merupakan fakta sosiologis. Spanduk penolakan merupakan rekayasa politik dari Jakarta dengan isu khilafah, FPI, HTI, radikal, politik identitas, dan lain-lain untuk memojokkan Anies dan memecah belah. Menurut Musni Umar, FPI adalah orang-orang baik, bukan para koruptor dan komunis. Mereka menurut Musni Umar selalu menolong masyarakat yang alami bencana. Meski begitu, Musni Umar mengingatkan bahwa kedua ormas tersebut sudah dibubarkan. Memang kedua ormas tersebut sudah dibubarkan, tapi fakta bahwa kedua ormas ini adalah ormas yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan kedaulatan bangsa ini tidak bisa terbantahkan. Bahkan, fakta yang tak terbantahkan bahwa pendiri Hizbut Tahrir adalah bagian dari kelompok pengacau Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir Indonesia adalah bagian dari Hizbut Tahrir. Selain suka mengkafirkan orang di luar Hizbut Tahrir juga ditengarai terlibat dalam beberapa kudeta di Timur Tengah. Dan untuk FPI, mereka tidak ada bedanya dengan HTI. Mereka hanya sampah demokrasi, benalu yang merusak kedamaian di Indonesia. Selama ini kesannya mereka sangat berkuasa sehingga semuanya harus mengikuti aturan mereka. Bahkan ada fakta maklumat FPI yang mendukung pengacau ISIS, sehingga tidak heran jika kita pernah melihat orang FPI malah bangga membawa bendera pengacau ISIS. Dibanding isu kebangkitan PKI, ada sesuatu yang jauh lebih buruk, yakni HTI dan FPI itu sendiri. Ormas ini sangat terorganisir dan terus mendengungkan khilafah, menolak demokrasi, tidak mengakui Pancasila atau Undang-Undang Dasar. Apalagi hormat bendera, haram bagi mereka. FPI juga sebenarnya sama, kerap menyerukan khilafah, ingin mengubah sistem demokrasi yang kita pakai saat ini. Bedanya, HTI dan FPI melakukan pengkaderan yang sangat masif dengan beragam modus. Pernah seorang teman diajak untuk ziarah ke makam wali, rombongan gratis dan diberi makan. Teman saya tersebut girang, tapi hasilnya memang diajak ziarah, tapi sangat sebentar. Sekitar sejam, sementara lebih dari 5 jam tausiah khilafah dan doktrin HTI. Selain upaya perekrutan dan doktrin, khususnya HTI juga memiliki buku yang terbit setiap tahun. Belum lagi buletin dan sebagainya. Salah satu bukunya yang saya baca berisi artikel dangkal dan hoaks. Mereka tak peduli dengan materi isu dan hoaks, yang penting bisa menyudutkan pemerintah. Salah seorang ibu-ibu yang mendapat buku tersebut awalnya diajak seminar gratis. Temanya juga tentang wanita. Namun sepanjang seminar ternyata malah didominasi doktrin khilafah.
HTI juga pernah mengadakan rapat akbar di Stadion GBK. Penuh sesak mirip kampanye Prabowo. Mungkin lebih dari 100.000 orang yang ada di sana mendengarkan orasi pimpinan HTI. Sepanjang acara, HTI menyerukan sistem syariah Islam dan penegakan khilafah agar negara ini bebas dari masalah. Maka dari itu, baik pengacau, HTI, FPI, atau IM, semuanya sama, yaitu menggunakan simbol agama, mengklaim dirinya sebagai pembela agama, tapi kelakuannya malah merusak agama itu sendiri. Inilah penista agama yang sebenarnya karena menggunakan agama demi kepentingan politik duniawi kelompok mereka sendiri. Bagaimana kalau menurut Anda? Pemda berada oleh karena ada rakyat dan warga yang ada di daerah ini. Apa yang terjadi di Kampung Bayam adalah contoh berikut tentang buruknya pemerintahan Anies. Kampung Bayam adalah sebuah daerah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepada mereka, Anies dulu menjanjikan hadirnya rumah susun sebagai tempat tinggal mereka, yang belakangan disebut sebagai Kampung Susun Bayam. Modernis, Sekda Baru DKI temukan kejanggalan Kampung Susun Bayam atas arahan PJ Heru. Sekda DKI sikap tangani ketidakbecusan Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia. Ya, bukan cuma itu ya, penugasan kepada PT Jakpro oleh Anies untuk mengelola JIS, tim dan pengelolaan, tim tahu kan, tim Taman Ismail Marzuki, pengelolaan aset-aset Pemprov di Pulau Reklamasi misalnya, yang keseluruhannya berkaitan dengan pengamanan dan pengelolaan aset daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pejabat gubernur Pak Heru Budi dan juga DPRD. Karena potensi bocornya lumayan coy. Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, tengah mengkaji penyelesaian permasalahan Kampung Susun Bayam yang menyebabkan 75 kepala keluarga korban terdampak proyek Stadion JIS menjadi terlantar. Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, mengatakan Kampung Susun Bayam saat ini tengah dalam pengkajian solusi, di mana penjabat Gubernur DKI Jakarta menginginkan untuk diberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Kita saat ini masih dalam pembahasan dan mencari solusi yang baik. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan paling baik kepada masyarakat. Jelas Joko kepada awak media Kamis 2 Maret 2023. Joko juga menyampaikan bahwa besaran tarif sewa masih terus dikaji paralel dengan pengkajian subsidi untuk rusun Kampung Susun Bayam. Di lain pihak, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahan, mengatakan pembangunan Kampung Susun Bayam oleh PT Jakarta Propertindo atau Jakpro memiliki kesalahan konsep. Pembangunannya itu terlalu mewah dan bukan untuk kelas masyarakat yang terdampak akibat penggusuran JIS. Sehingga harganya jika dihitung berdasarkan nilai investasi dengan nilai kemampuan masyarakat, harganya tidak matching. Sehingga penggunaannya terkendala sampai saat ini. Sebagaimana diketahui, harga sewa Kampung Susun Bayam yang sudah diumumkan oleh Jakpro berkisar Rp700.000. Namun warga calon penghuni merasa keberatan karena berpenghasilan rendah. Warga meminta tarif sewa Kampung Susun Bayam diturunkan ke kisaran Rp150.000 atau disamakan dengan tarif Kampung Akuarium yang ditanggung oleh koperasi. Menanggapi hal tersebut, Manuara mendengar kabar bahwa bangunan Kampung Susun Bayam nantinya akan diserahkan kepada Dinas Perumahan. Namun sampai saat ini, Jakpro dan Dinas Perumahan dikabarkan belum menemukan titik temu. Turun tangannya Sekda DKI dalam menangani ketidakbecusan Jakpro dan Anies Baswedan ini tentu menampar telak muka Anies. Dengan arahan PJ Heru, Sekda DKI dengan sigap mencari solusi yang masih belum menemui titik terang sampai sekarang. Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies menjadi momok dan beban bagi Pemprov DKI dan warga Kampung Bayam. Ketidakjelasan nasib warga Kampung Bayam kini memang semakin terkatung-katung. Setelah janji manis sang mantan gubernur seiman memperdaya mereka hingga merelakan rumah-rumah di Kampung Bayam digeser agar tanahnya bisa dibangun stadion megah. Nyatanya, warga Kampung Bayam pun tak kunjung mendapatkan ganti tempat tinggal. Padahal pada 18 Oktober 2022, Persaudaraan Warga Kampung Bayam atau PWKB
meminta kepada Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta agar warga dapat mulai menempati unit di Kampung Susun, karena ada beberapa yang terkena gusuran di sekitar rel. Permintaan tersebut direspon dengan penandatanganan kesepakatan di atas materai yang pada substansinya menyatakan bahwa warga akan segera menghuni Kampung Susun Bayam. Namun tidak satupun warga yang mendapatkan rangkap dokumen kesepakatan tersebut sampai keberatan administratif diajukan. Apalagi Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta disebut hanya menebarkan janji palsu terkait penggusuran pembangunan stadion yang menjadi andalan era Anies Baswedan itu. Saya menduga mungkin Anies sengaja meresmikan rusun tersebut supaya sepeninggal dirinya siapapun gubernur atau penjabat gubernur sementara akan kena getahnya dengan warisan masalah yang ditinggalkan oleh program yang belum siap huni itu. Dan terbuktikan kalau warga Kampung Bayam korban gusuran Stadion JIS menuntut PJ Heru agar segera memberikan kejelasan. Namun menanyakan hal ini kepada Anies rasanya akan percuma saja. Ia pasti sudah menyiapkan ratusan atau ribuan kata buat menangkis setiap serangan yang mengarah kepadanya, meski tetap tanpa solusi. Bagaimana kalau menurut Anda?